Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'd, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qa'il fi kitabihil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Khutbah kita pada siang hari ini mengambil tema jelang pemilihan umum, hindari mengumbar aib diri dan orang lain. Mengawali khutbah Jumat ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita syukuri dan gunakan di jalan kebaikan serta meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala yang menjadi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Menjelang pemilu 2024, kita sudah mulai melihat tayangan di berbagai media terkait dengan agenda pesta demokrasi tersebut. Tak terkecuali di media sosial sudah mulai tersebar beragam informasi-informasinya. Hal tersebut menunjukkan keadaan yang bagus untuk sebuah negara yang menjunjung asas demokrasi. Namun di sisi lain, salah satu dampak negatif dari agenda 5 tahunan ini adalah betapa mudahnya seseorang, baik di kehidupan nyata maupun media sosial, mulai membuka aib yang tidak sepaham dengannya, melempar tudingan, mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarluaskannya, dan bahkan mengarah kepada fitnah dan kebohongan. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dalam Al-Qur'an yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan aib orang lain, dan janganlah kamu menggunjing atau menghibah sebagian yang lainnya. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati, maka sudah tentu kamu merasa jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Selaras dengan larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga
melarang mengumbar aib orang lain sebagaimana sabdanya, iyyakum wadh-dhon fa innadh dhonna akdzabul hadis wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tabaghadu wa kunu ikhwana, yang artinya jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta, dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata aib memiliki arti malu, cela, noda, salah ataupun keliru. Aib dapat berupa peristiwa, dapat juga keadaan atau suatu penjelasan. Seringkali aib sendiri pun orang lain diumbar secara sadar ataupun tidak sadar kepada orang lain, bahkan diviralkan ke media massa atau media sosial. Aib merupakan sesuatu yang digambarkan buruk, tidak terpuji ataupun negatif bagi kita maupun bagi orang lain. Agar kita terhindar dari mengumbar aib diri orang lain, setidaknya ada dua hal pengingat bagi kita, yaitu yang pertama, selain mengingat ayat-ayat dan hadis yang telah kami bacakan terlebih dahulu, secara psikologis tentu tidak ada orang yang ingin aibnya tersebar, termasuk diri kita sendiri. Maka sebelum kita memiliki pikiran buruk untuk menyebarkan aib orang lain, renungkanlah apabila kita berada pada posisi orang yang disebar aibnya tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga perlu mengingat keutamaan bagi orang-orang yang menutup aib orang lain, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah," yang artinya barang siapa menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadis riwayat Muslim. Orang hidup di dunia ini, termasuk kita, pasti pernah berbuat dosa ataupun kesalahan yang bisa menjadikan kita sangat malu apabila diketahui oleh orang lain. Kita bisa terlihat baik di mata orang lain pun semata-mata karena rahmat Allah SWT yang menutupi aib kita. Maka berupayalah untuk menutup aib diri kita sendiri, juga aib orang lain. Jadikanlah dosa yang terlanjur pernah kita lakukan sebagai wasilah permohonan ampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Leburlah dengan memperbanyak perbuatan kebaikan setelah kita melakukan keburukan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk berbuat kebaikan serta menjauhkan kita dari hal-hal yang memunculkan kemarahannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وفهر وقهر الرجال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة